Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai lingkungan hidup dalam kerangka corporate social responsibility dan juga hubungannya dengan sustainable development. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lia Bernisa selaku moderator, dan di sebelah kiri saya ada Saya Emil Behaki. saya Eliza Martin, dan di sebelah kanan saya Aisyah Fadila. Nah, setelah perkenalkan diri, rasanya tuh tidak asik jika langsung masuk ke dalam pembahasan. Jadi saya akan memperkenalkan dulu apa sih lingkungan hidup dalam kerangka corporate social responsibility. Jadi, lingkungan hidup dalam kerangka CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan hidup akibat proses dari bisnisnya. Nah, CSR ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dalam kegiatan bisnis dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi, lingkungan hidup yang berkelanjutan mampu beregenerasi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Lalu, apa sih CSR itu? Mungkin teman kita akan menjawab. Apa sih CSR itu? CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di area sekitar tempat usaha yang dilaksanakan dengan menggabungkan keuntungan atau profit dengan kesejahteraan sosial atau people dan pelestarian lingkungan atau planet. CSR berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif jangka panjang. Contoh penerapannya seperti bioenergi dan eco-village. Nah, jadi corporate social responsibility itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di wilayah operasionalnya. Benar begitu? Yes. Lalu pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas apa sih sustainable development itu. Mungkin teman kita akan bantu menjawab. Oke, saya akan menjelaskan apa itu sustainable development ya, teman-teman. Jadi sustainable development ini adalah konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pengakuan generasi mendatang dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sustainable development ini merupakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan sumber daya yang saat ini kita gunakan dan akan memenuhi untuk generasi di masa mendatang. Benar begitu, teman? Ya, kayak investasi lingkungan jatuhnya. Oh, menarik ya. Lalu yang ketiga itu kita ada membahas mengenai signifikansi corporate social responsibility bagi perusahaan. Mungkin teman kita Alia dapat menjelaskannya. CSR bagi perusahaan yaitu dampak positif yang dihasilkan dari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasionalnya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. CSR dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko, menarik investor, serta menciptakan keunggulan kompetitif dengan menunjukkan nilai-nilai etika dan keberlanjutan. Oleh karena itu, CSR bukan hanya kontribusi sosial, tetapi juga strategi untuk keberlanjutan bisnis. Wah, menarik sekali ya. Rupanya CSR ini memberikan sangat banyak dampak positif. Yang mana bisa dikatakan juga CSR ini merupakan investasi perusahaan untuk di masa depan. Iya, betul. Benar sekali ya. Sangat menarik ya. Lalu apa aja sih regulasi terkait dengan CSR dan juga Sustainable Development saat ini di Indonesia dan juga di dunia? Jadi teman kita mungkin akan menjawabnya. Regulasi terkait CSR umumnya mengacu pada prinsip-prinsip global yang mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan seperti ISO 26000 dan UN SDGs. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 mengatur kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang atau terkait sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas. Yang
terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Wah, menarik sekali ya. Karena regulasi terkait CSR ini pada umumnya itu mengacu pada prinsip-prinsip global seperti ISO 26000 dan juga UN SDGs ya. Lalu di Indonesia rupanya juga memiliki beberapa regulasi seperti yang disebutkan oleh Aisyah tadi. Terdapat 3 regulasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Fasilitas Terbatas, lalu ada Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012, dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menarik ya. Lalu yang terakhir itu tidak asik rasanya jika membahas suatu masalah tanpa ada kasusnya. Nah, pada kasus yang akan kami bahas yaitu kasus dengan Aqua di Pulau Harjo. Mungkin teman kita Imam Lekaki dapat menjelaskan bagaimana terkait kasusnya. Nah, terima kasih Kak Lia. Nah, kasus dan Aqua di Pulau Harjo. Pabrik dan Aqua di Pulau Harjo, Klaten telah menghadapi berbagai permasalahan sejak awal operasinya. Ada beberapa isu utama yang pernah terjadi pada Danau Aqua di Pulau Harjo. Yang pertama, penurunan debit air dan dampak pada pertanian itu terjadi pada tahun 2004. Dan yang kedua, dokumen AMDAL yang tidak lengkap itu terjadi pada tahun 2005. Dan yang ketiga, ketidakmerataan program CSR pada tahun 2012. Dan yang keempat, kerusakan infrastruktur akibat operasional pabrik pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Dan yang terakhir itu ada tuntutan penutupan pabrik oleh masyarakat pada tahun 2023. Wah, menarik sekali ya. Jadi di pabrik dengan Aqua di Pulau Harjo ini memiliki beberapa isu utama ya. Jadi tadi para isu utama yang sudah dijelaskan oleh Imam. Mungkin kita juga perlu tahu ini bagaimana sih implementasi corporate social responsibility oleh si Danang Aqua itu tadi. Jadi mungkin saya akan menjelaskan di mana Danang Aqua ini mengimplementasikan CSR itu melalui berbagai program yang mana fokusnya itu pada keberlanjutan lingkungan, lalu pemberdayaan masyarakat dan juga kesehatan. Nah, di bidang lingkungan sendiri, perusahaan menjalankan program konservasi air seperti pembuatan sumur serapan, reboisasi, dan juga pelestarian daerah aliran sungai. Nah, untuk mengolahan limbah, Aqua ini melaksanakan program daur ulang plastik seperti Recycle Business Unit atau RBU dan kampanye pengurangan sampah plastik. Dan dalam pemberdayaan masyarakat, itu mereka memberikan pelatihan keterampilan, lalu bantuan usaha dan mendirikan koperasi untuk meningkatkan kemandirian lingkungan. Nah, yang terakhir itu pada bidang kesehatan dan pendidikan, Aqua ini menyediakan akses air bersih, sanitasi layak, dan juga fasilitas pendidikan, beasiswa, dan pelayanan kesehatan. Nah, itu merupakan implementasi CSR yang dilakukan oleh dengan Aqua yang tadi. Dan yang terakhir itu rasanya tidak mungkin ya jika ada kasus tanpa ada strategi penyelesaiannya. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas mengenai strategi dan penyelesaian kasus dengan Aqua di Pulau Harjo. Nah, untuk penjelasannya tersebut mungkin akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Tinggi, silakan. Untuk strategi dan menyelesaikan kasus dengan Aqua di Pulau Harjo di kawan, ada beberapa cara dan strateginya, yaitu yang pertama ada implementasi program Corporate Social Responsibility atau CSR tadi, yaitu Danang Aqua menjalankan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekitarnya. Yang kedua ada strategi kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Aqua itu kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk membangun kepercayaan serta menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga ada konservasi sumber daya air. Aqua melakukan pelestarian sumber daya air seperti menanam pohon dan membuat sumur resapan. Yang keempat ada program Creating Shared Value atau CSV. Perusahaan menciptakan manfaat bersama melalui perlindungan air dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kelima ada transparansi dan komunikasi. Aqua memperbaiki komunikasi dengan warga dan pemangku kepentingan untuk mengurangi konflik dan membangun kepercayaan. Melalui penerapan strategi ini, Danang Aqua berhasil meredakan protes masyarakat dan memperoleh izin sosial untuk beroperasi lagi di Pulau Harjo.
di Klaten tadi. Pendekatan kolaboratif dan fokus pada pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan komunitas lokal. Wah, jadi Dana Papua ini berhasil ya menyelesaikan kasusnya yang seperti sudah disebutkan nanti ada 4 kasus dengan strategi dan juga penyelesaian kasusnya yang sangat strategis sekali ya, sangat-sangat menarik. Jadi apa sih kesimpulan dari penjelasan kami tadi? Maka dapat disimpulkan CSR dan sustainable development ini memang kaitan erat dengan keberlanjutan perusahaan yang mana berdampak juga terhadap masyarakat yang berada di sekitar lingkungan operasional. Dari kasus Dana Papua, kita ketahui mereka berhasil mengatasi konflik di Pulau Garjo melalui strategi CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, konservasi sumber daya air, transparansi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Nah, pendekatan ini pun tidak hanya meredakan protes warga, tetapi juga membangun kepercayaan dan menciptakan manfaat bersama, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sosial. Menarik sekali ya teman-teman pembahasan hari ini ya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini itu perlu diketahui oleh semua orang. Harapan kami dengan kami membuat video ini dan membahas masalah ini, teman-teman dapat memperoleh ilmu baru dan juga kami akan merasakan manfaat juga terkait dengan video yang kami buat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.